Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nihil ya. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita ice breaking dulu ya supaya semangat belajarnya. Oke? Yuk. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Hihi, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Nah, anak-anak, siapa yang suka membantu membersihkan rumah? Siapa yang pernah menyapu lantai? Siapa yang pernah membantu ibu membuang sampah? Semuanya? Oke, wah hebat sekali. Oke, membersihkan rumah adalah kebiasaan yang baik. Rumah yang bersih membuat kita sehat dan nyaman. Hari ini kita akan belajar tentang kebersihan lingkungan melalui sebuah teks pendek. Setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat memahami isi teks, menjawab pertanyaan dengan benar, dan menulis kalimat sederhana tentang kebersihan. Sekarang coba perhatikan pada gambar yang Ibu tunjukkan. Apa yang kalian lihat pada gambar yang Ibu tunjukkan ini? Apa? Betul, lingkungan. Apakah lingkungan yang ada di gambar ini terlihat bersih atau kotor? Bersih. Dari mana sih bisa terlihat bersih? Dan apa saja yang membuat terlihat bersih? Ya, jalannya terlihat bersih, tanamannya juga tertata dengan rapi, hijau, gambar-gambar yang ada di tembok pun terlihat tergambar dengan rapi, ya. Oke, anak-anak, kebersihan adalah keadaan yang bersih dan tidak kotor. Kebersihan dapat kita lakukan pada diri sendiri, rumah maupun sekolah, ataupun bisa lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan adalah kebiasaan baik yang harus dilakukan setiap hari. Manfaat kebersihan yang pertama adalah membuat tubuh kita menjadi sehat. Jika kita rajin mandi, menggosok gigi, mencuci tangan, memakai pakaian yang bersih, tubuh kita akan terhindar dari kuman penyakit. Tubuh yang sehat bisa membuat kita pergi ke sekolah, belajar, bermain, dan membantu orang tua dengan baik. Anak-anak, apakah kalian pernah merasakan sakit? Pasti pernah kan? Nah, saat kita sakit, kita tidak bisa bermain dengan teman-teman, dan terkadang kita tidak bisa pergi ke sekolah. Rasanya enak gak sih? Enggak kan? Nah, karena itu kita harus menjaga kebersihan agar tubuh tetap sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Manfaat kebersihan yang kedua adalah membuat kita merasa nyaman. Bayangkan jika ruang kelas kita bersih, lantainya bersih, meja dan kursinya rapi, serta tidak ada sampah di lantai, tentu kita akan merasa senang belajar di kelas, bukan? Kita dapat duduk dengan nyaman dan mendengarkan pelajaran dengan baik. Sebaliknya, jika kelas kotor dan banyak sampah, tentu kita tidak akan nyaman, bau tidak sedap, dapat mengganggu kita saat belajar. Karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Manfaat kebersihan yang ketiga adalah membuat lingkungan menjadi indah. Halaman yang bersih dan ditanami bunga akan terlihat cantik. Sekolah yang bersih akan terlihat rapi dan menyenangkan. Rumah yang bersih juga membuat anggota keluarga merasa betah berada di dalam rumah. Jika ada tamu yang datang ke rumah atau ke sekolah yang bersih, mereka pasti merasa senang melihatnya. Oleh karena itu, kebersihan dapat membuat lingkungan terlihat lebih indah.
Manfaat kebersihan yang keempat adalah membantu kita belajar dengan lebih baik. Anak-anak, saat tubuh sehat dan lingkungan bersih, kita dapat belajar dengan lebih fokus. Kita tidak terganggu oleh sampah, debu, atau bau yang tidak sedap. Dengan begitu, kita dapat memahami pelajaran dengan lebih mudah. Manfaat kebersihan yang kelima adalah mencegah datangnya penyakit. Sampah yang berserakan dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan lalat. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit, sedangkan lalat dapat membawa kuman ke makanan kita. Jika lingkungan bersih, nyamuk dan lalat akan berkurang, sehingga kita bisa lebih sehat. Anak-anak, menjaga kesehatan dan kebersihan sebenarnya sangat mudah. Kita bisa melakukannya mulai dari hal-hal kecil, misalnya membuang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan setelah dari kamar mandi, mandi 2 kali sehari, menggosok gigi setiap pagi dan malam, memotong kuku jika sudah panjang, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, membantu orang tua membersihkan rumah, melaksanakan piket kelas dengan baik. Yang terakhir, menyiram tanaman di halaman sekolah. Walaupun itu terlihat sederhana, kebiasaan-kebiasaan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, anak-anak, menjaga kebersihan bukan hanya tugas guru, petugas kebersihan, ataupun orang tua ya. Menjaga kebersihan adalah tugas kita semua. Setiap anak harus ikut menjaga kebersihan sekolah maupun rumah. Jika kalian melihat sampah di lantai, apa yang harus dilakukan? Betul, ambil sampah tersebut lalu buang ke tempat sampah. Jika selesai bermain, apa yang harus dilakukan? Ya, rapikan kembali mainan yang telah digunakan. Jika sudah selesai makan, buang bungkus makanan ke tempat sampah. Kebiasaan baik seperti itu harus dilakukan setiap hari. Jika kita melakukannya terus-menerus, kita akan menjadi anak yang disiplin dan bertanggung jawab. Anak-anak, ada pepatah yang sering kita dengar, yaitu kebersihan adalah pangkal kesehatan. Artinya apa sih? Artinya, jika kita menjaga kebersihan, maka kita akan lebih sehat. Tubuh yang sehat membuat kita dapat belajar dengan semangat, bermain dengan gembira, dan meraih cita-cita yang kita impikan. Coba bayangkan, jika semua siswa di sekolah ini menjaga kebersihan, kelas akan bersih, halaman akan rapi, tanaman akan tumbuh dengan baik, dan sekolah akan menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Semua orang akan merasa nyaman berada di sekolah. Begitu juga di rumah. Jika semua anggota keluarga menjaga kebersihan, rumah akan menjadi bersih, sehat, dan nyaman untuk ditanggali. Orang tua akan senang dan kita juga akan merasa bahagia. Oleh karena itu, mulai hari ini, ayo kita menjadi anak-anak yang cinta kebersihan. Biasakan membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan kelas, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Ingat, kebersihan membawa banyak sekali manfaat. Kebersihan membuat tubuh sehat, membuat lingkungan indah, belajar menjadi nyaman, dan membuat hidup menjadi lebih bahagia. Siapa yang ingin menjadi anak yang rajin menjaga kebersihan? Oke, hebat. Ibu bangga sama kalian. Mari kita buktikan dengan tindakan nyata mulai hari ini dan setiap hari. Sekarang ibu akan membacakan sebuah teks. Dengarkan baik-baik ya. Salma anaknya rajin. Salma tinggal bersama ayah, ibu, dan kakaknya. Mereka selalu menjaga kebersihan rumah. Setiap pagi, ibu menyapu lantai rumah. Ayah membersihkan halaman dan membuang sampah pada tempatnya. Kakak membantu menyiram tanaman. Salma juga ikut membantu membersihkan rumah. Ia merapikan tempat tidur, menyimpan mainan pada tempatnya, dan mengelap meja belajar.
karena semua anggota keluarga bekerja sama menjaga kebersihan. Rumah mereka selalu bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Anak-anak, sekarang mari kita membaca teks ini bersama-sama ya. Yuk. Salma anak yang rajin. Salma tinggal bersama ayah, ibu, dan kakaknya. Mereka selalu menjaga kebersihan rumah. Setiap pagi, ibu menyapu lantai rumah, ayah membersihkan halaman dan membuang sampah pada tempatnya, kakak membantu menyiram tanaman, Salma juga ikut membantu membersihkan rumah. Ia merapikan tempat tidur, menyimpan mainan pada tempatnya, dan mengelap meja belajar. Karena semua anggota keluarga bekerja sama menjaga kebersihan, rumah mereka selalu bersih, sehat, dan nyaman untuk ditinggali. Oke, nah sekarang apakah ada kata atau kalimat yang belum kalian pahami? Siapa yang ingin bertanya tentang isi teks? Oke, sekarang ibu akan memberi sedikit penjelasan ya. Jika ada kata merapikan, artinya menyusun atau menata barang agar terlihat rapi dan tidak berantakan. Jika ada kata bekerja sama, artinya melakukan suatu pekerjaan bersama-sama. Oke, sekarang coba jawab pertanyaan yang ibu berikan ya. Siapa saja yang membersihkan rumah? Betul, ibu, ayah, kakak, dan Salma. Nah, apa yang dilakukan Salma? Benar sekali, Salma merapikan tempat tidur, menyimpan mainan pada tempatnya, dan mengelap meja belajar. Bagus sekali, kalian sudah dapat menemukan informasi penting dari isi teks yang telah kita baca tadi. Sekarang diskusikan dengan teman sebangku kalian, mengapa rumah Salma selalu bersih? Apa yang akan terjadi jika rumah tidak dibersihkan? Oke, ibu beri waktu ya, silahkan berdiskusi. Oke, siapa yang ingin menyampaikan hasil diskusinya? Ayo kita simpulkan bersama-sama bahwa rumah Salma bersih karena semua anggota keluarga bekerja sama menjaga kebersihan rumah dengan kompak ya. Oke, setelah diskusi tadi, sekarang silahkan maju ke depan kelas untuk menyampaikan jawaban kalian. Terima kasih, kalian sudah menjawab dengan sangat baik. Beri tepuk tangan anak-anak. Nah, selanjutnya tulislah 2-3 kalimat tentang kebersihan. Contohnya ya, saya selalu membuang sampah pada tempatnya. Saya membantu ibu menyapu rumah. Rumah yang bersih membuat saya sehat. Nah, silahkan tulis kalimat tadi dengan rapi di buku kalian. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu mau bertanya, hari ini kita belajar tentang apa? Betul sekali, tentang kebersihan lingkungan. Ya, tentang hidup bersih. Tentang teks kebersihan. Nah, dari teks yang kita baca, siapa yang membantu membersihkan rumah? Betul, ayah, ibu, kakak, dan Salma. Mereka bersama-sama menjaga kebersihan rumah. Lalu, apa saja yang dilakukan Salma? Yap, Salma merapikan tempat tidur, menyimpan mainan pada tempatnya, dan mengelap meja belajar. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah bahwa menjaga kebersihan rumah dan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Lingkungan yang bersih membuat kita sehat, nyaman, dan terhindar dari penyakit. Ibu sangat senang karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini. Ingat ya, menjaga kebersihan tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga bisa dilakukan di rumah. Mulailah dari hal-hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur, terus membantu orang tua membersihkan rumah, dan hal kecil yang sering kita lewatkan adalah
membersihkan bekas makanan kita, seperti mencuci piring sendiri, mencuci gelas sendiri, merapikan meja makan. Ya, anak-anak yang menjaga kebersihan adalah anak-anak yang sehat, disiplin, dan bertanggung jawab. Ibu berharap setelah pembelajaran ini kalian semakin rajin menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Oke. Nah, untuk tugas di rumah, ibu minta kalian membantu orang tua melakukan satu saja kegiatan kebersihan. Misalnya menyapu lantai, atau merapikan tempat tidur, atau membersihkan meja belajar, atau bisa juga membuang sampah pada tempatnya. Setelah itu tuliskan di buku tugas kalian 2-3 kalimat saja tentang kegiatan yang kalian lakukan itu. Contoh kalimatnya adalah: hari Minggu saya membantu ibu menyapu rumah. Rumah menjadi bersih dan nyaman. Saya senang dapat membantu orang tua. Seperti itu ya. Tugas dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Bisa? Oke. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua untuk bekal di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama kalian selama pelajaran. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa menjaga kebersihan. Mari kita berdoa, semoga kita selamat sampai tujuan pada saat pulang nanti. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!